saudara-saudari, yang kita bahas hari ini adalah Abraham dan tanah perjanjian. Tanah perjanjian ini yang kita maksud adalah tanah Kanaan. Tetapi tidak kita membahas secara khusus, tidak kita membahas secara mendetail tentang tanah Kanaan. Kalau Tuhan kehendaki, kita bisa membahas suatu saat tentang tanah Kanaan atau tanah perjanjian ini. Ya, tapi yang sekarang kita bahas adalah Abraham dalam hubungannya dengan tanah perjanjian. Kalau kita khusus membahas tanah perjanjian, maka kita akan memberikan satu judul namanya Kristus yang Al-Muhid. Karena tanah perjanjian atau tanah Kanaan itu adalah melambangkan betapa Kristus yang kaya limpah, yang meliputi segala sesuatu, kita beri istilahnya adalah Al-Muhid. Namun malam ini yang kita bahas adalah bukan secara khusus masalah tanah Kanaan itu, melainkan adalah Abraham di tanah Kanaan. Ketika kita berbicara ini, saudara, karena kita adalah di dalam tema yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Masih ingat saudara-saudari, adalah tema ini sangat menarik, sangat memikat hati. Kenapa? Karena Allah baik dalam perjanjian lama, baik dalam perjanjian baru, berulang kali mengatakan bahwa Dia adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Bahkan ketika orang mempertanyakan tentang kebangkitan, Tuhan mengatakan, aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Aku adalah Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Padahal waktu itu adalah Abraham secara jasmani sudah mati. Kenapa? Karena di pandangan Allah mereka itu tetap adalah hidup. Nah, ketika kita berbicara demikian, mengapa kok sampai disebut Allah Abraham? Tanpa sudah kita katakan, itu berbeda kalau kita mengatakan Dia itu Allahku. Yesus itu Allahku, Yesus itu Tuhanku, Yesus itu juru selamatku. Pengenalan orang seperti ini sudah maju. Daripada ada orang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah, Yesus juru selamat, Yesus itu adalah orang baik, Yesus itu Tuhan semua orang, itu pengenalan ini masih objektif. Tetapi ketika kita secara subjektif, secara pribadi kita menerima Tuhan, secara pribadi kita mengalami Tuhan, barulah kita bisa berkata bahwa Yesus itu adalah Tuhanku, Dia adalah Allahku, Dia adalah juru selamatku. Bukan hanya Tuhan semua orang, bukan hanya juru selamat dunia, tetapi secara pribadi kita mengalami Dia juru selamatku. Kita mengakui Dia sebagai Allah kita. Tetapi di sini jauh lebih maju lagi. Kenapa? Bukan kita yang mengakui bahwa Dia itu Allah kita. Tetapi sekarang adalah Allah mengakui bahwa Dia adalah Allahnya kita. Dia adalah Allahnya Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Nah, saudara-saudari, kenapa demikian? Berarti ada ciri-ciri, ada karakteristik daripada Abraham, Ishak, dan Yakub ini yang sangat bisa mewakili Allah. Nah, kita beberapa minggu ini masih membahas tentang Abraham. Abraham yang melambangkan Allah Bapa. Nah, sekarang adalah kita melihat hidupnya Abraham. Minggu yang lalu kita melihat bagaimana Abraham itu terpanggil. Sekarang kita melihat hidupnya dia. Hidup Abraham ini, saudara-saudara, dimulai adalah Kejadian pasal 12. Memang di pasal 11 bagian akhir ada, tapi itu ketika menceritakan adalah keturunan daripada Nahor. Jadi Etera. Tapi di sini adalah hidupnya Abraham itu dimulai dari Kejadian 12 sampai pasal 25. Nah, di pasal-pasal ini, kitab Kejadian ini, kita bisa bagi bahwa pasal 12 sampai pasal 14 adalah membicarakan tentang tanah Kanaan.
Sedangkan pasal 15 sampai 22 membicarakan tentang anak Abraham. Nah, lalu pasal 23 sampai 25 membicarakan tentang hari tua Abraham. Malam ini kita membahas adalah tentang Abraham di tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Kalau kita membaca kitab Kejadian, saudara-saudari, pasal 12 ayat 4 dan 5 mengatakan, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai, istrinya, dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Saudara-saudari, kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 7, di sana Allah pertama sekali adalah Allah memanggil Abraham, Allah menampakkan diri kepada Abraham. Allah yang Maha Mulia menampakkan diri kepada Abraham. Saudara-saudari, bahwa zaman dulu di daerah Timur Tengah ini, di setiap kota itu mereka memiliki Allahnya masing-masing. Ilah yang mereka sembah itu di masing-masing kota itu ada. Nah, Abraham ini bahkan rumah keluarganya itu adalah tempat untuk membuat berhala-berhala, patung-patung. Nah, kemudian adalah sekarang Allah yang Maha Mulia menampakkan diri kepada Abraham. Allah mengatakan supaya dia adalah keluar dari kampung halamannya, dari negerinya, dari sanak saudaranya, akan Tuhan bawa dia ke suatu negeri yang akan Tuhan tunjukkan kepadanya. Abraham, kita melihat keluarga ini keluarga yang baik. Keluarga yang baik secara duniawi, mereka adalah keluarga yang baik. Dari mana kita mengatakan keluarga yang baik? Karena keluarga ini adalah memiliki kampung halaman, memiliki negara, bukan stateless. Mereka ada orang kan stateless tanpa keluarga negaraan. Ini dia karena dikatakan adalah pergilah, keluarlah dari negerimu. Berarti dia punya negeri, dari kampung halaman, dia punya kampung halaman, dari saudara rumah saudara-saudaramu atau keluargamu. Berarti dia memiliki keluarga, memiliki saudara yang baik. Dan mereka juga memiliki pekerjaan di sana. Saudara-saudari, orang demikian hidup udah baik, hidup udah makan demikian, untuk pergi ke suatu tempat itu tidak mudah. Biasanya kalau orang akan pergi ke suatu tempat, perlu dia survei dulu tempat itu, layak enggak dia tinggal di sana, ada prospek enggak kalau berada di sana. Tetapi Abraham ini dalam kondisi dia seperti itu, mengapa dia memiliki kekuatan untuk bisa pergi? Bahkan pergi ke suatu tempat yang tidak dia tahu. Allah tidak memberikan peta. Allah tidak memberikan itu denah. Allah sendiri adalah sebagai peta bagi Abraham. Untuk hal ini adalah, maka Allah yang Maha Mulia menampakkan diri kepadanya. Saudara-saudari, kalau kita baca Alkitab dengan baik-baik, ketika Allah memanggil Abraham demikian, Abraham enggak segera keluar. Malah ayahnya Terah yang membawa dia sehingga keluar. Ketika keluar, saudara-saudara, keluar dari Ur Kasdim atau Mesopotamia atau Baghdad atau Irak saat ini. Ketika keluar dari sana, saudara-saudara, Tuhan menyuruh dia itu keluar adalah akan membawa dia ke suatu tanah perjanjian, tanah yang akan Tuhan berikan kepadanya. Tetapi ketika keluar tidak langsung, mereka itu singgah di Haran. Singgah di satu kota Haran, karena itu adalah keluarga mereka di sana. Nah, setelah di Haran, Tuhan berbicara lagi ke sana. Ya, jadi Tuhan lagi berbicara supaya mereka gimana? Supaya mereka keluar dari sana. Itulah ayat yang kita baca di sini. Jadi adalah dan sudah 75 tahun usia Abraham ketika Allah menampakkan diri kepadanya
ketika itu masih di Haran. Untuk mereka itu tujuannya agar mereka berangkat ke suatu tanah, yaitu yang disebut tanah Kanaan. Lalu saudara-saudari, kita melihat sampai di pada Kejadian 12 ayat 7 kita melihat ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Nah, ini adalah kali kedua Allah menampakkan diri kepada Abram dan kali ketiga Allah berfirman. Jadi adalah Allah menampakkan diri. Ya, menampakkan diri, selain menampakkan diri, saudara-saudara, dia juga berbicara kepada Abraham. Allah menampakkan diri dan berfirman lagi kepada Abraham, supaya Abraham ini adalah tetap jelas. Tetap dia jelas, tetap dia setia, tetap dia segar terhadap amanat yang diberikan Allah kepadanya. Jadi tadi adalah dia sudah keluar dari Ur Kasdim, dia sudah sampai di Haran, dari Haran sekarang dia berangkat. Dan ketika berangkat, ternyata begitu berangkat dia sudah sampai di tanah Kanaan. Bagaimana kita tahu sudah sampai tanah Kanaan? Karena Tuhan mengatakan, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Berarti adalah dia sudah sampai ke negeri yang Tuhan kehendaki. Saudari, hal ini Tuhan menampakkan diri lagi kepada Abraham, Tuhan berbicara lagi kepada Abraham. Kenapa? Supaya kita ini tidak lupa akan tugas yang Allah amanatkan pada kita. Kita tidak lupa akan amanat Allah kepada kita. Seperti dalam Efesus 1 ayat 18 mengatakan, "Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus." Jadi perlu membuat mata hati kita ini terang. Mata hati kita ini terbuka, mata hati kita ini melihat, sehingga kita nampak apakah pengharapan yang terkandung di dalam panggilan kita. Mengapa saudara-saudara? Karena kadang-kadang kita dalam melayani ini, dalam mengikuti Tuhan, kita ini mudah melupakan apa yang Allah ingin kerjakan. Dahulu adalah ingin kita agar Tuhan memakai kita, agar Tuhan memberkati kita. Tetapi begitu kita diberkati, begitu kita ada pelayanan, begitu banyak urusan Tuhan di tangan kita, malah kita bisa lupa apa sebenarnya yang Allah ingin kerjakan dari kita. Begitu pekerjaan kita bertambah banyak, begitu urusan kita menumpuk, kita sering kehilangan visi panggilan rohani itu. Kita masih melakukan pelayanan rohani. Kita mungkin masih melayani kaum saleh, melayani saudara-saudari. Tetapi kita sudah lupa amanat Tuhan kepada kita. Lama-lama kita bisa rutinitas pelayanan kita. Maka saudara-saudari, Allah yang maha mulia perlu menampakkan dirinya pada kita lagi. Allah yang maha mulia perlu berbicara lagi kepada kita. Supaya panggilan Allah, supaya amanat Allah di kita ini bisa disegarkan, bisa direfresh. Kita perlu terus nampak, kita perlu mempunyai penglihatan yang kekal untuk melihat tujuan Allah itu. Melihat sebenarnya Allah ingin mengerjakan apa. Bukan aku ingin mengerjakan apa. Nah, saudara-saudari, ketika Abraham itu di tanah Kanaan, ada 3 tempat dia berada. Di 3 tempat itu, Abraham mendirikan mezbah. Dan karena Abraham mendirikan mezbah di sana, maka ketiga tempat ini bolehlah mewakili tentang tanah Kanaan dalam pengalaman Abraham.
Yang pertama tempat itu yang disebut Sikem. Yang kedua yang disebut Betel. Yang ketiga adalah Hebron. Sikem itu artinya bahu, yaitu tempat yang berkekuatan. Betel itu artinya rumah Allah. Rumah Allah ini adalah gereja, adalah tubuh Kristus. Lalu yang ketiga itu adalah Hebron atau persekutuan. Bagaimana kita mengalami prinsip-prinsip persekutuan. Di tiga tempat ini, Abraham mendirikan mezbah. Maka kita perlu melihat karakteristik daripada ketiga tempat ini. Sehingga kita tadi mengatakan bahwa tiga tempat ini dapat mewakili tanah perjanjian. Yang pertama adalah Sikem. Sikem ini artinya bahu, yaitu tempat yang berkekuatan. Jadi di pertama tanah Kanaan adalah mempunyai kekuatan. Artinya adalah Allah memasukkan kekuatannya ke dalam tanah Kanaan. Tanah Kanaan ini bukan hanya sekedar tanah yang berlimpah susu dan madu, tetapi juga tanah yang berkekuatan. Abraham di dalam Kejadian 12 ayat 6 dan 7 berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yaitu pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Didirikan mezbah. Jadi adalah di sini kita melihat Abraham mendirikan mezbah. Mendirikan mezbah berarti adalah Allah berkenan. Penghidupan Abraham di Sikem ini adalah Allah berkenan. Kenapa Allah berkenan? Karena di sana dia mendirikan mezbah. Mendirikan persembahan bagi Tuhan. Kadang-kadang kita bisa berada di satu tempat, atau kadang-kadang kita ingin mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, tetapi Allah tidak mau. Ada kisah bukan di dalam kitab Kejadian, Kain mempersembahkan sesuatu, tapi Allah menolak. Masalahnya adalah bukan apa yang kita persembahkan, bukan seberapa banyak yang kita beri, tetapi Allah berkenan atau tidak, menerima atau tidak persembahan kita, Allah puas atau tidak. Kalau Allah senang, Allah menerima, Allah puas, maka itu akan dicatat di hadapan Allah. Seperti di sini adalah Allah berkenan, Allah senang dengan kehidupan Abraham di Sikem ini, maka adalah Abraham mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan. Kekuatan Allah bukan hanya sekedar kekuatan yang ajaib, tetapi kita berbicara juga adalah kekuatan yang kehidupan, kekuatan hayat. Saudara-saudara, ada orang ya kalau melayani Tuhan dia memiliki kekuatan yang ajaib. Karena Tuhan kita Tuhan yang berkuasa. Orang ini bisa melayani Tuhan, menerima karunia Tuhan yang ajaib. Bisa dia adalah mengusir setan dalam nama Yesus, menyembuhkan berbagai penyakit dalam nama Tuhan Yesus, mengadakan berbagai mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Itu adalah kekuatan yang ajaib. Tetapi saudara-saudara, ini karunia-karunia seperti ini kelak akan berakhir. Akan berakhir. Maka saudara-saudara, kita perlu menuntut kekuatan yang hayati, kekuatan yang batini. Karunia semua akan berhenti, saudara-saudara. Semua kembali kepada Allah. Dan karunia seperti itu tidak berhubungan dengan pertumbuhan hayat. Tidak berhubungan dengan pertumbuhan kehidupan ilahi di dalam diri kita. Maka kita perlu ada namanya itu kekuatan yang batini, kekuatan hayat. Seperti yang Tuhan katakan di dalam Yohanes 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Di sini ada, saudara-saudara, ada yang dikatakan
air yang Tuhan berikan kepada kita orang percaya Tuhan, air ini adalah membuat kita tidak akan haus sampai selama-lamanya. Inilah kekuatan yang hayati, kekuatan yang batini, membuat kita puas, membuat kita tak haus sampai selama-lamanya. Apakah itu? Itu adalah Allah Tritunggal, yaitu Allah yang telah menjadi roh pemberi hayat masuk ke dalam diri kita. Di dalam diri kita, dia menjadi mata air di dalam kita yang memuaskan dahaga rohani kita. Di sini ada pohon terbentim di More. More berarti adalah pengajar atau guru atau pengajaran. Ini berhubungan dengan aspek pengetahuan. Pohon terbentim di More ada di Sikem. Artinya bahwa pengetahuan berasal dari kekuatan. Pengetahuan adalah hasil dari kekuatan. Dengan kata lain, pengetahuan rohani yang sejati berasal dari karena kita mendapatkan kekuatan di dalam Kristus. Kalau Allah ingin mendapatkan satu bejana untuk memulihkan kesaksiannya di bumi, maka bejana ini pastilah bejana yang istimewa, bukan bejana yang remeh. Ya, jadi bukan sekedar kita memberikan khotbah kepadanya, melainkan terlebih dahulu memberikan dia kepuasan, memberikan dia kekuatan hayat, kemudian ia baru memiliki pengetahuan yang sejati. Kita ada di dalam batin kita dipuaskan. Begitu kita puas, dahaga kita dileraikan, saudara-saudara, maka kita udah puas. Kita ada kekuatan demikian menempuh hidup ini. Kekuatan yang rohani, kekuatan yang batini, dan kita mampu menempuh hidup ini dengan sukacita. Dari hasil kekuatan itu, maka kita akan mendapatkan pengetahuan rohani. Yang kedua adalah Betel. Ibrani, bahasa Ibrani, El itu artinya Allah. El itu artinya Allah. Betel artinya bait Allah atau rumah Allah. Yang di dalam perjanjian baru kita tahu rumah Allah ini adalah tubuh Kristus. Jadi ciri tanah kanan kedua adalah Betel, yaitu umat Allah, adalah bait Allah. Umat Allah adalah rumah Allah. Allah juga tidak menghendaki kita ini menjadi batu-batu yang hidup yang bertumpukan tanpa beraturan atau bercecer di mana-mana. Allah ingin agar kita ini batu-batu rohani ini bisa tersusun dengan baik menjadi suatu bait Allah, menjadi rumah Allah yang kudus di dalam Tuhan. Kejadian 12 ayat 8 mengatakan, kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Jadi kita melihat di sini di Betel ada kembali mesbah. Abraham mendirikan mesbah di sana dan dia memanggil nama Tuhan. Allah ingin membangunkan satu bejana untuk mencapai tujuannya, dan bejana ini haruslah rumah Tuhan. Tujuannya tercapai bukan hanya dengan mengandalkan beberapa orang yang mahir memberitakan Injil. Juga bukan sekedar beberapa orang yang mahir memimpin kebaktian kebangunan rohani. Allah bisa saja memberkati kita. Kalau kita menuntut, Allah bisa memberkati kita sehingga kita bisa menjadi orang yang mahir memberitakan Injil atau bisa berkhotbah dengan luar biasa atau membawa kebangunan rohani. Itu Allah bisa memakai kita dengan demikian. Tetapi saudara-saudari, Allah ingin hari ini, yang ingin Tuhan dapatkan adalah rumah. Yang ingin Allah dapatkan adalah tubuh Kristus, adalah manusia korporat. Bukan sekedar kita menjadi adalah rohaniwan pribadi, individu-individu yang rohani. Kalau Anda hanya rohani pribadi, maka kehendak Allah tidak akan tercapai.
Bagus indah rohani kita secara pribadi, memang bagus. Tapi walaupun betapa bagus, kehendak Allah tidak tercapai. Ingatlah, saudara-saudara, Daniel adalah orang yang rohani. Dia sangat rohani. Tetapi adalah bait Allah tidak ada. Hari ini Allah menghendaki bait Allah. Apa bait Allah itu? Yaitu Betel. Apa itu? Ya rumah Allah. Apakah itu? Itu gereja. Apakah itu? Itulah tubuh Kristus. Jadi adalah Allah menghendaki satu kelompok manusia rohani yang korporat. Kalau kita sungguh-sungguh mengetahui kesaksian rumah Allah, sungguh-sungguh mengetahui bejana Allah adalah satu rumah, bukan batu yang berserakan, kita pasti belajar saling menaati, menyingkirkan aktivitas perorangan, dan belajar bersama anak-anak Allah lainnya menempuh jalan yang di depan. Saudara-saudari, kalau kita hanya menjadi batu, begitu kita percaya Tuhan, kita menjadi batu yang hidup, batu yang rohani. Tetapi batu ini perlu dipergunakan menjadi batu rohani untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu ibadat kudus. Bukan menjadi batu yang menyendiri. Kalau Anda dan saya menjadi batu yang menyendiri, itu besar kemungkinan kita menjadi batu sandungan. Bagi saya, apa yang disebut batu sandungan? Batu sandungan bagi saya adalah batu yang tidak terbangun. Kalau batu-batu itu dibangunkan, maka menjadi satu rumah rohani. Dan tidak mungkin ada udah rumah rohani di sini orang tersandung, nggak mungkin. Mengapa orang tersandung? Karena batu ini berserakan di mana-mana. Begitu berserakan, maka mudah membuat orang tersandung. Itulah adalah Betel. Syarat yang mendasar adalah kemah Allah harus didirikan di tengah-tengah Betel dan Ai. Bukan hanya ada masalah Betel, juga ada masalah Ai. Ai dalam bahasa aslinya itu, bahasa Ibrani-nya artinya tumpukan, puing-puing atau tumpukan reruntuhan. Jadi saudara-saudara, ketika kita adalah melayani Tuhan, kalau kita ingin dibangunkan di dalam gereja, dibangunkan menjadi rumah Allah, maka di satu pihak ada di belakang kita harus puing-puing, barulah di hadapan kita adalah Betel. Ya, di satu sisi adalah Betel, di satu sisi adalah Ai. Kita harus membelakangi Ai, baru adalah di hadapan kita adalah Betel. Artinya dunia ini adalah menjadi puing-puing, menjadi reruntuhan. Hanya setelah Allah membereskan kehidupan alamiah Anda, membuat Anda menjadi satu orang yang lunak, membuat Anda mengenal bahwa kehidupan alamiah adalah barang yang harus dihakimi. Kehidupan alamiah bukan hal yang harus dipuji. Kalau kita demikian, maka dengan sendirinya Anda dan saya bisa serasi dengan saudara-saudari yang lain. Maka kita bisa menampilkan kehidupan tubuh Kristus. Saudara-saudari, tempat yang ketiga adalah Hebron. Hebron itu artinya adalah persekutuan. Melalui ini kita akan mengerti prinsip persekutuan. Kejadian 13 ayat 18 mengatakan, sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Kalau kehidupan alamiah Anda tidak dibereskan, Anda tidak bisa bersekutu. Setelah kehidupan alamiah Anda dibereskan, Anda baru bisa hidup di dalam tubuh. Anda baru bisa memiliki persekutuan. Allah akan memperlihatkan kepada kita yang tidak bisa dilakukan oleh satu orang, dapat dilakukan dalam persekutuan. Inilah prinsip Hebron, inilah prinsip persekutuan. Ada seringkali kita ini merasa diri kita hebat. Mungkin kita merasa karena kita penyegaran pagi kita, munajat pagi kita bagus, kita menjadi orang yang rohani, sehingga ada orang dia tidak memerlukan lagi rumah Allah, tidak memerlukan tubuh Kristus, tidak memerlukan persekutuan.
Saudara-saudari, kita tidak cukup hanya pribadi. Pribadi kita harus, saudara-saudara, penting memang. Tetapi alamiah kita harus ditanggulangi. Supaya gimana? Supaya kita dapat dibangunkan dengan anggota tubuh yang lain. Kalau alamiah kita nggak ditanggulangi, kita nggak bisa dibangunkan. Kita akan menjadi perpecahan. Kita akan menjadi bagi yang berserakan. Kita perlu ditanggulangi sehingga kita cocok dibangunkan dengan anggota tubuh yang lain menjadi satu rumah rohani, menjadi tubuh Kristus. Nah, setelah kita berada dalam tubuh Kristus demikian, di dalam rumah Allah demikian, barulah kita bisa bersekutu satu sama lain. Melalui bersekutu ini, maka banyak hal nanti akan tergenap. Hal-hal yang tidak bisa kita tanggung secara pribadi, yang tidak bisa kita tangani secara pribadi, maka itu bisa lewat karena kita secara korporat, karena kita secara bersama-sama, karena kita ada persekutuan, karena kita berada dalam tubuh Kristus, dalam bait Allah. Orang yang benar-benar mengenal tubuh Kristus, pasti tidak bisa terpisah dengan orang yang lain. Tidak bisa menyendiri. Ia dengan sendirinya merasakan dirinya tidak bisa diandalkan. Merasakan dirinya sangat lemah, perlu bersekutu dengan anak-anak Allah. Namun bila sebaliknya kita merasa diri kita hebat, tanpa orang lain kita udah hebat, berarti kita dalam kegelapan. Kalau kita merasa kita mampu, kita kuat tanpa bantuan orang lain, berarti kita ini adalah ada kegelapan dalam diri kita. Alamiah kita belum ditanggulangi. Orang yang alamiahnya telah ditanggulangi, yang dagingnya telah dibereskan, maka dia tidak berani bersandar diri sendiri. Maka dia sangat memerlukan persekutuan di dalam tubuh Kristus. Di Hebron juga ada pohon tarbentin yang disebut pohon tarbentin di Mamre. Mamre dalam bahasa Ibrani berarti subur, kuat. Artinya apa? Hasil dari persekutuan adalah subur dan kuat. Semua kesuburan, semua kelimpahan, semua kekayaan, semua kekuatan berasal daripada persekutuan. Semakin kita bersekutu satu sama lain, maka kita semakin subur, kita semakin kuat, semakin berkelimpahan, semakin adalah kita memiliki kekuatan rohani yang sejati. Kita melihat sekarang ini adalah di tiga tempat ini Allah berkenan. Yaitu ada Sikem, ada Betel, ada Hebron. Ringkasnya, Sikem, Betel, Hebron mewakili ciri-ciri istimewa tanah Kanaan. Artinya adalah, meskipun semua orang di bumi tidak mengenal Allah, tetapi di sini, di tanah Kanaan, di tanah perjanjian, umat Allah tidak hanya mengenal Allah. Umat Allah mengenal kekuatan Allah, mengenal tubuh Kristus, mengenal apa itu persekutuan. Dalam ketiga keistimewaan itu, barulah kita bisa mempersembahkan korban bakaran, dan barulah Allah mau menerimanya. Seperti yang tadi saya bahas, masalahnya adalah bukan hanya masalah kita mau mempersembahkan, tetapi adalah persembahan kita itu diterima oleh Allah atau tidak. Itu menjadi juga masalah. Banyak barang yang ingin kita berikan kepada Allah, tetapi Allah sama sekali tidak mau barang itu. Di ketiga tempat itu ada mesbah. Ini berarti bahwa tempat-tempat itu adalah yang dikehendaki Allah. Adalah tempat-tempat yang diterima oleh Allah. Tuntutan rumah Allah terhadap kita adalah ketaatan. Di dalam rumah Tuhan kita perlu taat. Karena di dalam rumah banyak saudara-saudari. Di dalam tubuh Kristus kita saling bersekutu. Maka tuntutan di dalam rumah Allah kita perlu taat. Anda tidak bisa hidup dalam rumah Allah kalau Anda berdasarkan maksud diri sendiri melakukannya. Jadi saudara-saudari, kita harus banyak bersekutu, barulah nanti kita bisa mentaatinya. Orang mendapat wahyu Allah, nampak tubuh Kristus, tidak bisa bertindak sendirian. Artinya, kalau kita bertindak sendirian, artinya adalah bahwa kita tidak mengenal kehidupan korporat. Kita tidak mengenal
tubuh Kristus, tidak mengenal rumah Allah, tidak mengenal Betel. Kalau kita benar-benar nampak kehidupan tubuh, kita juga akan nampak di dalam rumah Allah ada pembatasan. Kita tidak bisa sembarangan bergerak. Saudara-saudari, bisikan kita adalah mengenal kekuatan Allah. Hal-hal yang tidak bisa kita bawa dengan tangan kita bisa bawa di dalam bahu kita. Maka bahu kita itu menjadi adalah kekuatan. Semakin kita hidup dalam Allah, semakin menikmati Allah sebagai kepuasan kita mengalami kepuasan yang batini yang sejati, maka kita mengalami kekuatan rohani yang sejati. Tadi ada kekuatan rohani yang supranatural, yang ajaib. Karunia-karunia yang ajaib. Itu bagus-bagus, bagus-bagus saja. Hanya tadi saya bilang, itu adalah karunia-karunia itu akan berhenti. 1 Korintus 13 dengan jelas mengatakan hal itu. Jadi setelah kita bisa pertanggungjawabkan di hadapan Allah adalah hayat yang di dalam batin kita. Yaitu Allah sebagai sumber kehidupan, sumber hayat yang memuaskan diri kita. Itulah yang telah kita bisa pertanggungjawabkan. Seberapakah hayat ini berkembang, bertumbuh, meluas di dalam diri kita, hayat ini semakin memuaskan kita, sehingga hayat ini menjadi kekuatan, kepuasan batini dalam diri kita. Nah, setelah ini, saudara-saudara, secara kita mengalami ini, maka kita sekarang ini, puji Tuhan, kita ada pengalaman rohani secara pribadi dengan Tuhan. Di sana kita adalah mempersembahkan diri kita, mempersembahkan korban, mendirikan mezbah di sana yang Tuhan terima di situ. Artinya adalah persembahan kita, kehidupan rohani karena kita dipuaskan oleh Allah. Karena Allah yang menjenuhi diri kita, Allah yang memuaskan diri kita, Allah yang meresapi diri kita. Nah, persembahan-persembahan kita seperti ini, itu diperkenan oleh Tuhan. Itulah artinya siket. Jadi kita mempersembahkan sesuatu bukan dengan kekuatan kita, bukan hanya adalah apa yang kita miliki saja begitu, bukan. Harus semua adalah yang diresapi oleh Allah. Ada banyak orang ingin bekerja bagi Tuhan, ada banyak orang ingin melayani Tuhan, tetapi melayani yang sejati adalah pertama-tama harus membiarkan Allah bekerja di dalam diri kita. Barulah kita bisa bekerja bagi Allah. Orang yang tidak bisa membiarkan Allah bekerja di dalam dirinya, maka dia tidak bisa bekerja bagi Allah. Walaupun kelihatannya dia bekerja, walaupun kelihatannya dia melayani, itu ditolak oleh Tuhan. Itulah prinsip tadi Kain. Kita saudara-saudara perlu adalah kita memiliki kekuatan yang batini, yaitu karena operasi haya ilahi yang bekerja dalam diri kita. Manakala Allah yang bekerja dalam diri kita, Allah yang menggarapkan dirinya pada kita, Allah yang mengubah kehidupan kita, maka hasil daripada persembahan sedemikian, itulah yang terhitung di hadapan Allah, itulah yang diterima oleh Allah. Kemudian, setelah itu, kita perlu pengalaman kita maju, lebih lanjut, yaitu pengalaman di Betel. Artinya di Betel, rumah Allah, tubuh Kristus. Sekarang saya, walaupun saya menerima hayat dari Tuhan, mengalami kepuasan dari Tuhan, mengalami pengubahan dari Tuhan, tetapi ingatlah bahwa kerohanian kita bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kerohanian kita perlu adalah untuk membangun tubuh Kristus, membangun gereja Allah, membangun rumah Allah. Kalau orang yang bukan untuk membangun rumah Allah, lalu untuk apa saudara-saudara kita Tuhan selamatkan? Tuhan menyelamatkan kita secara pribadi, tetapi kita dibawa untuk masuk ke dalam rumah Tuhan, ke dalam gereja Tuhan, dibangunkan dalam tubuh Kristus. Untuk hal itu, di dalam tubuh Kristus ini, saudara-saudara, berarti di belakang kita, atau di sebelah sana itu ada Ai. Baru di sebelah sini ada Betel. Artinya semua yang di sana itulah puing-puing, adalah reruntuhan, tumpukan reruntuhan, tumpukan puing-puing. Itu semua di sebelah sana. Itu semua adalah di belakang saya. Saya sekarang di Betel. Saya sekarang di dalam rumah Allah. Saya sekarang di dalam gereja. Di dalam tubuh Kristus. Untuk di dalam tubuh Kristus ini, saudara-saudara,
Maka kita ada satu prinsip, kita perlu prinsip taat. Taat kepada perasaan tubuh, taat terhadap anggota tubuh yang lain. Kita tidak boleh seenak kita sendiri bertindak. Orang yang seenaknya bertindak, saudara-saudara, walaupun Anda melakukan pekerjaan rohani, walaupun kelihatannya Anda secara luaran diberkati, tetapi mungkin Anda tidak berada di dalam perkenan Tuhan. Inilah keistimewaan tanah Kanaan. Dalam pengalaman Abraham, Allah khusus memilih 3 tempat ini untuk menjadi tempat ia mendirikan mezbah. Ini berarti penerimaan Allah, perkenan Allah, pengharapan Allah, pandangan Allah berada di ketiga tempat ini. Saudara-saudari, setelah kita di Betel, kita mengerti bagaimana kita hidup di dalam rumah Tuhan. Bagaimana kita tidak mengandalkan diri kita. Bahwa diri kita, alamnya kita, ego kita adalah tumpukan reruntuhan. Adalah yang harus disangkal, yang harus disalibkan, yang harus ditolak, saudara-saudara. Dan barang siapa tidak menolak nyawanya, tidak menolak dagingnya, tidak menolak hayat jiwanya, dia tidak dapat mengikuti Tuhan. Dia tidak dapat terbangun di dalam tubuh Kristus. Nah, setelah kita di dalam tubuh Kristus, saudara-saudara, barulah kita perlu mengalami penghidupan di Hebron. Ya, mengalami penghidupan di dalam persekutuan. Akhirnya kita mengerti apa itu persekutuan. Bukan hanya kita bersekutu dengan Tuhan, tetapi juga kita bersekutu dengan anggota tubuh yang lain, bersekutu dengan saudara-saudara yang lain. Bersekutu artinya adalah bahwa aku mengambil kekayaan orang lain menjadi kekayaanku. Aku menganggap kelebihan orang lain menjadi kelebihanku. Aku berada di dalam tubuh ini. Bersekutu membuat kita jadi terjaga. Mungkin saudara itu memiliki karunia tertentu. Saudara ini memiliki karunia tertentu. Aku memiliki karunia yang lain. Tetapi masing-masing saudara-saudari berkarunia ini, saya memandang, saya menganggap karunia-karunia mereka itu adalah juga milikku. Kenapa milikku? Karena aku di dalam tubuh Kristus. Dan karuniaku juga adalah karunia milik orang lain. Karena dia juga berada dalam tubuh Kristus. Di dalam tubuh Kristus ini kita terlindungi. Di dalam tubuh Kristus ini kita saling bersekutu. Saling menikmati satu sama lain. Kelimpahan Tuhan di dalam setiap anggota tubuh. Kita dapat mengalaminya di dalam tubuh Kristus melalui persekutuan. Pelayanan kita menjadi kuat, menjadi kukuh adalah juga melalui persekutuan. Jangan mengambil keputusan sendiri, tetapi adalah kita bersekutu bersama-sama. Di Kisah Rasul pasal 15, ketika ada masalah gereja di daerah kafir, dibawa masalahnya kembali ke Yerusalem, lalu di Yerusalem di sana diputuskan mengatakan adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Saudara-saudara, setelah Roh Kudus perlu berkuasa, tetapi kami juga, kita segenap saudara-saudari, segenap yang melayani, bersekutu bersama-sama, sehingga kita semakin dikuatkan. Saudari, karena waktu, saya tidak bisa adalah di bawah sebenarnya masih ada berita tentang bagaimana Abraham mengalami ujian. Tetapi adalah karena waktu kita adalah cukup kita membahas hal ini, bagaimana adalah Abraham ini di dalam tanah perjanjian, yaitu di Sikem, di Betel, dan di Hebron. Di ketiga tempat ini dia mendirikan mezbah. Mezbah ini berarti adalah apapun yang dipersembahkan dia di sana, diterima oleh Allah, diperkenan oleh Allah. Mari kita belajar saudara-saudari, supaya hidup dan pelayanan kita, itu adalah yang diterima oleh Allah. Bukan masalah apa yang kita persembahkan, tetapi apa yang Allah terima. Allah mau atau enggak menerima. Saudara-saudara, bukan semua kita persembahkan tapi dari daging. Kita persembahkan dari usaha hasil manusia. Kita persembahkan tapi dari ego kita. Kita persembahkan tapi adalah dari prinsip pemberontakan kita. Kita merasa itu baik dipersembahkan pada Tuhan. Saudara-saudara, Allah tidak berkenan menerimanya. Allah hanya berkenan kepada Yesus. Allah mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia.
Ketika Petrus, Yohanes, Yakobus di atas gunung perubahan, mereka terkagum-kagum ketika mereka melihat Yesus berubah rupa mulia di sana. Ada Musa, ada Elia di sana. Petrus mengatakan, alangkah indahnya kalau kita berada di sini. Baiklah kita dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Tetapi Allah sangat tidak suka. Allah menolak hal ini. Karena itu Allah langsung memotong perkataan itu. Allah tidak suka, Allah merasa sakit akan hal itu. Maka Allah memotong perkataan itu. Dan terdengar suara dari surga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Walau Musa bagus, walau Elia bagus, saudara-saudara, tetapi tidak boleh disejajarkan dengan Kristus. Akhirnya setelah itu, saudara-saudara, tidak ada lagi yang lain selain hanya Yesus seorang diri. Saudara-saudara, hidup dan pelayanan kita harus membiarkan hanya Yesus yang bekerja dalam diri kita. Yesus yang beroperasi dalam kita. Persembahan kita adalah Kristus yang kita persembahkan. Kristus yang kita alami. Kristus yang kita nikmati. Kristus inilah kembali kita persembahkan kepada Tuhan. Itulah yang diperkenan Allah. Inilah prinsip daripada Sikem. Lalu kita masuk ke Betel. Di Betel kita telah dibaurkan bersama-sama. Tidak mengandalkan diri. Tidak mengandalkan kekuatan. Allahnya kita harus dihancurkan, harus diremukkan, supaya kita bisa berbaur dengan yang lain. Kemudian kita bisa saling bersekutu satu sama lain, sehingga kita di dalam tubuh kita terbangun bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan malam hari ini. Engkau telah membuka wahyu firman Tuhan bagi kami, bagaimana kami Tuhan mengalami pengalaman sebagaimana Abraham di tanah perjanjian di tanah Kanaan, yaitu di Sikem, di Betel, dan di Hebron. Kiranya Engkau Tuhan mendapati kami memiliki hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, hidup yang diterima oleh Tuhan. Semua hidup dan persembahan kami, kiranya Engkau berkenan ya Tuhan. Berkatilah supaya hari demi hari hidup kami semakin diperkenan oleh Tuhan. Haleluya, Yesus itu Tuhan. Amin.